Halo, balik lagi sama saya Satria. Di depan saya kali ini ada motor, salah satu motor bisa disebut yang cukup ikonik juga ya, yaitu Yamaha R6 tahun 2014. Kenapa saya sebut ikonik? Karena mungkin siapa sih teman-teman sekalian yang nggak tahu Yamaha R6 ini gitu ya. Yang pasti yang bikin ikoniknya kalian tahu kan? Siapa sih yang bikin gedenya nama Yamaha itu? Siapa sih pembalapnya? Pasti kalian udah pasti tahu lah. Apalagi kalian pecinta otomotif. Dan juga pecinta otomotif roda 2. Siapa lagi kalau bukannya yang nomornya 46 itu. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa motor Yamaha ini jadi ikonik itu. Nah, di sini review hari ini kita ada Yamaha R6 2014. Sedikit reviewnya, Yamaha R6 ini tuh asli surat-suratnya warna biru atau bisa disebut tadi itu disebutnya Blue Race katanya. Mungkin pabrikan Yamaha itu menggunakan warna biru ini emang menjadi salah satu ikoniknya pabrikan Yamaha tersebut. Makanya disebut pabrikannya yang diikonikannya warna biru. Maka dari itu disebutnya Blue Race. Nah, keunggulan motor ini tuh terdapat salah satunya itu sudah TBW seperti review kita kemarin, yaitu dari GSX R600. Tapi sama TBW-nya itu, total by wire-nya itu terdapat pada throttle body. Jadi dari gas itu masih menggunakan kabel disambungkan ke dalam throttle body. Nah, di throttle body-nya itu ada sensor. Maka dari itu ketika kita menggunakan quick shifternya itu bisa up and down untuk Yamaha R6 ini. Itu kelebihan salah satunya. Yang kedua, kelebihannya itu motor ini tuh powerful sekali. Di kelas 600 cc rata-rata motor yang bahkan banyak yang bilang itu motor yang paling powerful itu ya Yamaha R6 ini. Selain dari GSX yang kemarin ya, ada Yamaha R6 ini. Ya, pada intinya motor ini tuh enak untuk dibanting. Untuk banting-bantingannya lebih enak. Ya, kalau misalnya untuk trek gitu ya, ibaratnya kalau misalnya untuk trek-trek yang pendek atau misalnya yang tikungan-tikungannya agak padat itu motor ini emang lebih enak. Selain itu, fitur aerodinamisnya itu terdapat. Kalau kita lihat di sini ada sebuah cekungan yang dimana cekungan ini tuh digunakan untuk menaruh ibaratnya dagu kita lah saat kita tuck in. Nah, itu tuh fiturnya tuh digunakan tuh agar lebih aerodinamis salah satunya. Biar antara helm itu di bagian sini ada helm itu agar lebih aero jatuhnya tuh. Dan si ketika tuck in posisi dagu kita atau helm itu ada ruang di sini, ada space untuk memudahkan kita saat tuck in juga salah satunya. Tapi selain itu salah satu fitur aerodinamis dari Yamaha R6 ini. Selanjutnya itu untuk motor yang ini tuh sudah dilengkapi oleh stabilizer, tapi stabilizernya itu sendiri dia kalau dari Maxi Prestige Moto Garage itu menambahkan stabilizernya itu menggunakan merek Matriz, yang dimana Matriz ini sering digunakan ya di kebanyakan motor-motor lah. Untuk stabilizer Matriz ini cukup prefer juga ini kalau stabilizer Matriz. Dari segi safety-nya pun motor ini sudah cukup bagus untuk segi safety-nya. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena sudah dilengkapi dengan immobilizer dari si kuncinya itu. Sudah dilengkapi oleh immobilizer. Selanjutnya dari motor ini tuh saya akan sedikit mereview tentang mulai dari fitur yang disebut fitur TBW. Ternyata motor ini tuh saya baru mengetahui ternyata motor ini pun sama dengan GSX yang saya review kemarin, yaitu ada fitur TBW-nya. Walaupun fitur TBW-nya itu sama seperti yang GSX, dia di bagian gasnya itu masih menggunakan kabel. Sedangkan untuk bagian di total bodinya sudah menggunakan sensor. Maka dari itu ketika dipasang quick shiftnya juga bisa menggunakan quick shift yang up and down.
karena yang dimana ketika kita downshift itu bakal memunculkan auto bleed. Nah, itu salah satu fitur canggih yang ada di Yamaha R6 ini. Untuk yang Yamaha R6 tahun 2014. Nah, kelebihan motor ini salah satunya itu selain tadi sudah TBW, yang kedua itu motor ini yang dikenal sangat powerful. Kenapa saya bilang motor ini dikenal dengan powerful? Di antara motor-motor di kelas 600 cc yang lainnya, Yamaha R6 ini bisa disebut powernya yang paling buas lah. Kalau kita bisa bilang powernya itu sangat bisa dibilang buas untuk kelas 600 cc. Sama seperti mungkin kalau dibandingkan tuh sama seperti gesek yang waktu itu kami review. Kalau misalnya dibandingkan ya, termasuk salah satu motor yang buas di kelas 600 cc untuk standarnya ya. Apalagi saya dapat informasi dari Maxi Prestige Moto Garage, ternyata motor ini sudah ditambah menggunakan Power Commander, yang dimana Power Commander itu gunanya untuk memanipulasi ECU agar ibaratnya motor ini tuh biar lebih maksimal lagi dimanipulasi menggunakan Power Commander ya. Ibaratnya kayak kita kalau mungkin anak-anak sekarang kayaknya ya seperti remap ECU kali ya disebutnya, nggak jauh beda seperti itulah. Intinya si ECU tuh dimanipulasi, gimana caranya si motor tuh debit bensinnya mungkin diborosin lah atau misalnya diiritin lah ya sebagainya lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian motor ini juga kalau kita lihat untuk tahun 2014 terbilang motornya cukup rapi atau bahkan bisa disebut sangat rapi. Motornya dari segi catnya masih pada bagus ya, terawat lah intinya ya. Yang menarik lagi dari spesifikasi motor yang ditawarkan di sini, contohnya di yang ada di Maxi ini, ternyata knalpotnya sudah diganti di sini. Saya dapat informasi ternyata knalpot ini tuh full system sampai depan, knalpot thermic noni. Siapa sih kalian yang nggak tahu merek ini? Mungkin kalau kalian pecinta Yamaha atau pecinta nomor 46 Valentino Rossi udah nggak asing nih sama satu merek knalpot ini. Bahkan mungkin dulu tuh dibilang-bilang salah satu knalpot identiknya dengan Valentino Rossi, thermic noni ini. Emang cakep sih. Kalau misalnya saya lihat antara R6 dipadukan dengan thermic noni itu salah satu perpaduan yang oke lah gitu ya. Sini bannya sendiri juga ternyata sudah menggunakan Michelin. Di sini menggunakan Michelin Power RS. Ya kalau misalnya kita sambungkan dengan MotoGP kan. Sekarang MotoGP kan one make tire-nya itu Michelin. Mungkin emang konsepnya motor ini kayaknya nggak jauh dari situ kali ya. Gimana caranya sedemikian rupa, sedekat mungkin menyerupai lah mungkin ya. Karena di sini ternyata bannya juga menggunakan ban yang sama. Bisa dibilang saya jarang lihat sih untuk misalnya Moge menggunakan Michelin. Karena rata-rata kalau saya lihat itu apalagi yang senang ibaratnya performance riding ya dibilangnya, seperti motor yang sebelumnya yang kita review itu menggunakan Super Corsa. Kemudian fitur selanjutnya dari Yamaha R6 itu sudah terdapat preload, di mana preload ini tuh digunakan untuk men-setting keras atau empuknya si shockbreaker itu. Ketika preload ini ditekan, otomatis si spring pada forknya itu ikut mengeras. Nah, spring pada forknya ikut mengeras, ketika kita tekan itu lebih keras. Tapi untuk kembalinya pasti lebih cepat. Ya ini mungkin untuk menyesuaikan mungkin bobot si pengendaranya, atau misalnya untuk menyesuaikan karakter cara berkendara si orang yang menggunakan motor ini nanti gitu ya. Nah, cuman ada satu kekurangan dari motor ini. Kalau kita mungkin mengkomparasi dari segi elektronik kali ya disebutnya, atau dari segi kecanggihan. Di tahun 2014 motor ini tuh belum memiliki yang namanya riding mode. Nah, tapi itu bukan sebuah kekurangan juga dari motor ini. Kenapa saya bilang bukan sebuah kekurangan? Karena ketika motor mungkin ya sudah memiliki elektronik seperti motor-motor sekarang lah, ada traction control atau misalnya anti wheelie, riding mode dan sebagainya, akan ada tenaga yang mungkin sedikit tersalurkan ke hal yang lain atau menjadi pengurangan tenaga. Sedangkan motor ini tuh tidak ada perangkat elektronik. Emang kalau misalnya disebut itu bisa dibilang motor ini itu serba manual lah. Jadi emang bagaimana yang menggunakannya kalau motor ini bisa disebut buas. Jadi kalau kalian berkendara motor ini, kalian tuh ibaratnya seperti mengendarai, ibaratnya menjinakkan sebuah monster gitulah kalau kasarkannya mah. Itu bahasa kerennya ya, menjinakkan sebuah monster. Yang dimana monster ini tuh yang hanya bisa menjinakkannya cuma pengendaranya, nggak dibantu oleh elektronik, riding mode atau apapun itu, cuma pengendaranya lah yang bisa menjinakkannya. Ditambah, nah si R6 ini tugasnya cenderung lebih ringan
power yang gede, gas yang ringan, kadang-kadang menimbulkan apa ya, kalau kita kurang sensitif tuh kepada gasnya ya, RPM-nya terlalu tinggi. Itu makanya emang bener ini tuh salah satu motor menurut saya disebut motor yang cukup melatih sih kalau menurut saya. Melatih bagaimana cara kita berkendara dengan baik, ya bagaimana kita mengontrol sebuah tenaga yang besar agar motor ini tuh powernya tuh bisa terkontrol oleh kita. Nah, selanjutnya kita ke bagian depan. Untuk di bagian depannya tidak mengalami banyak perubahan. Kalipernya juga masih menggunakan orisinilnya, yaitu kalau saya tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi, masih menggunakan isin. Cuman di sini saya melihat dari selang remnya kayaknya sudah menggunakan dari pabrikan Hell mungkin ya. Kalau dari selang remnya. Untuk master remnya itu sendiri, orsinil bawaan dari Yamaha-nya emang sudah menggunakan Brembo untuk master remnya, yaitu Brembo OM R6 yang kita sering lihat tuh. Ini master rem ini banyak digunakan kalau sekarang itu oleh anak-anak motor Ninja 2 tak seperti itu. Banyak yang menggunakan master rem ini karena master rem ini juga dikenal dengan feel pengeremannya yang bagus. Yang dimana kan digunakan di R6 itu untuk double disc ya. Sedangkan digunakan di motor kecil itu untuk single disc. Jadi pengeremannya udah nggak perlu diuji lagi lah gitu ya. Nah, dari sisi kiri kita di sini kuplingnya seperti biasa ya. Saya sudah mereview beberapa motor di sini dan memang rata-rata di sini pasti menggunakan kupling dari Aquasato. Karena memang tidak dilakukan lagi. Kupling Aquasato ini nih memberikan feel yang emang enak kalau menurut saya. Kenapa saya bilang enak? Yang pertama, si kuplingnya jadi ringan ketika menggunakan handle kopling Aquasato ini. Mungkin orang-orang jarang ada yang mengira ya, ketika kita hanya merubah lever dari kupling atau handle kuplingnya saja, bahkan mempengaruhi keringanan saat kita kupling. Nah, ini kelebihannya Aquasato itu. Makanya mungkin rata-rata menggantinya dengan handle kopling Aquasato. Nah, kemudian ada informasi juga buat kalian yang mau beli motor ini. Motor ini tuh tadi saya sempat mengobrol dengan teman-teman dari Maxi Prestige Moto Garage. Ternyata motor ini dengan kondisi yang sebagus ini, kalau saya lihat langsung ya, wah ini cakep sih motor menurut saya. Termasuk sangat cakep lah gitu ya motor. Dibanderol 160 juta. Kondisi full paper, faktur asli biru. Motor ini tuh, faktur asli biru. Yang dimana odo kilometernya itu kita lihat di sini sangat rendah lah untuk dari 21 ribu motornya. Ya bisa disebut jarang digunakan juga ya. Mesinnya juga nanti mungkin kita cek sound kali ya. Untuk suara mesinnya juga adem sekali. Ya kalau misalnya kalian nyebut, wah pakai R6 panas nih misalnya ke kaki, nggak cocok dibuat macet-macetan. Iya sih, karena ini kan motor sport. Cuman ya kalau kalian pengen moge pasti rata-rata mesinnya pasti panas. Cuman yang mempengaruhi kenapa itu bisa jadi panas ke kaki, kita lihat dari sisi fairingnya. Aku pindah ke depan ya. Nah, dari fairingnya itu sendiri, pelepasan panasnya itu mengarah langsung ke kaki. Ketika kaki kita di sini, pelepasan panasnya langsung. Maka dari itu terasanya sangat panas. Padahal kalau misalnya dibandingkan ya sama saja. Namanya juga motor sport gitu ya. Kapasitas mesinnya juga gede, inline segaris dengan 4 silinder. Wajar dong 600 cc gitu kan. Ya kalian kalau udah beli motor ini pasti ya yang di pikiran kalian kebut-kebutan gitu kan ibaratnya. Dan salah satunya ya kalau nggak selain kebut-kebutan ya kalian emang ngejar suara kan dari motor itu. Begitu. Selanjutnya yang sudah dirubah dari motor ini tuh terdapat pada di sini kalau kita lihat terdapat pada stepnya. Dia sudah menggunakan step underbone kalau disebutnya ya, yang lebih naik. Jadi posisi ridingnya saat berkendara itu lebih agresif lagi sebenarnya untuk motor ini. Saya jika membeli rating motor ini termasuk motor yang modifikasinya simple. Saya senang dengan modifikasi seperti ini, tidak terlalu banyak modifikasi yang berlebihan, simple. Tergantung dengan kebutuhan kalau saya lihat dari motor ini. Pokoknya cocok lah buat kalian yang pengen gimana sih ngerasain sensasinya bawa R6, langsung aja ke sini. Nah, kita cek soundnya motor ini. Buat kalian yang penasaran gimana sih suaranya R6 itu. Nah, kita langsung aja cek sound.
segitu aja, jangan lama-lama soalnya di dalam ruangan nggak enak. Pada intinya suaranya sangat buas, ditambah knalpotnya juga underbelly masuknya, ya pasti suaranya pasti lebih buas dari knalpot yang lebih panjang kan, ya lebih nyaring lah intinya. Mungkin segitu review singkat dari saya hari ini tentang Yamaha R6 2014 yang ada di Maxi Prestige Moto Garage. Nah, buat kalian yang tertarik buat sama motor ini, boleh banget langsung DM IG-nya Maxi Moto Garage, itu ntar kita cantumin di sini. Kalian langsung DM aja. Siapa tahu kalian DM dapat bonus-bonus menarik nih dari Maxi apa sih, atau misalnya kalian mau nego-nego harga dengan Maxi Moto Garage juga bisa banget. Mungkin sekian review dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung kita agar kita lebih semangat lagi nih bikin konten apa lagi ke depannya dengan review motor apa lagi. Sekian dari saya. Selamat siang.